bahwasanya pernikahan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki bisa suka kepada seorang wanita? Siapa yang memasangkan dalam dirinya file hasrat kepada lawan jenis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pasang file tersebut sehingga menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan kita. Buktinya kita bisa melihat lawan jenis kemudian tertarik. Kemudian juga bagaimana setelah pernikahan muncul kasih sayang yang sebelumnya tidak kita temukan sebelum pernikahan. Kemudian setelah menikah maka kita muncul kasih sayang, cinta kasih yang luar biasa antara suami dan istri. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya Allah sebutkan berbagai macam nikmat dari rentetan ayat tersebut. Nikmat Allah ciptakan langit dan bumi, nikmat Allah ciptakan manusia kemudian begitu banyak jumlahnya. Nikmat Allah tegakkan langit dan bumi, nikmat Allah berikan manusia bisa tidur di pagi hari, di malam hari, di siang hari, nikmat mereka bisa mencari nafkah, ya. Nikmat bahwasanya mereka memiliki beraneka ragam bahasa, ya, dengan berbagai macam warna mereka, berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat pernikahan. Nah, ini di antara poin agar kita bisa meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah, kita harus sadar bahwasanya kehidupan keluarga adalah nikmat, karunia. Namun karena begitu lama kita menjalani kehidupan rumah tangga, terkadang kita lupa bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita berbicara dengan orang yang belum menikah atau yang keluarga mereka lagi hancur, ya, terjadi perceraian, atau belum dapat jodoh, sudah lama hidup tidak dapat jodoh, entah masih gadis atau sudah janda tidak dapat jodoh. Kita tahu bahwasanya ternyata kehidupan keluarga adalah karunia yang luar biasa. Namun demikian manusia sering lupa. Karena begitu sering nikmat tersebut dia jalani, dia lupa bahwasanya itu nikmat. Dia lupa itu adalah nikmat. Terkadang nikmat itu baru dirasakan ketika nikmat tersebut dicabut. Makanya para ulama mengatakan, sungguhnya seorang bisa bernafas atau jantungnya bisa berdetak, itu adalah nikmat yang mutajaddidah, nikmat yang berulang-ulang yang Allah berikan setiap hari. Namun karena begitu sering kita mudah bernapas dan jantung terus berdetak, kita lupa bahwasanya itu nikmat. Sehingga sering kita lupa untuk syukuri. Demikian juga sendi-sendi tubuh yang tiap hari kita rasakan nyaman, sebenarnya itu nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap hari. Namun kita lupa bahwa itu nikmat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat engsel-engsel tubuh kita ini dengan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Setiap hari. Karena nikmat tersebut nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap hari. Namun karena begitu sering kita merasakan, kita lupa kalau itu nikmat. Kita seakan-akan sudah kewajiban Tuhan untuk membuat kita seperti itu. Padahal tidak. Padahal nikmat yang Allah perbarui setiap hari. Nanti kita baru rasakan nikmat tersebut kalau kapan? Kalau kita sakit. Baru ternyata kalau kita kena encok, asam urat, ya. Penyakit orang tua apa lagi? Encok, asam urat, terus apa? Pegel linu, terus apa? Rematik, ya. Apalagi saraf kejepit. Nah, baru kita tahu ternyata selama ini kita dalam kenikmatan yang berulang-ulang. Makanya Nabi suruh kita mensyukurinya dan wajib mensyukurinya, ya. Dan cara mensyukurinya di antaranya salat duha 2 rakaat setiap hari. Karena nikmat tersebut nikmat yang terbaharui setiap hari. Nah, saya katakan demikian juga nikmat keluarga. Ini nikmat yang kita rasakan bertahun-tahun. Istri punya anak, bareng-bareng sama keluarga. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dimiliki oleh semua orang. Ya, kita lihat orang, ada seorang wanita kaya raya, jabatan tinggi, sudah umur 50 belum menikah, kita kasihan, dengarnya kita kasihan. Seandainya itu adik kita, seandainya itu kakak kita, seandainya itu putri kita kasihan enggak? Kasihan, karena kita tahu dia tidak merasakan nikmat yang kita rasakan. Meskipun dia mungkin gajinya 100 juta per bulan. Tapi ada kenikmatan yang dia tidak dapatkan. Nikmat keluarga. Sama lihat laki-laki udah umur 45 belum nikah-nikah, kita kasihan, ada apa ini?
Kasihan. Jenggot sudah mulai putih, rambut sudah mulai putih, belum punya pasangan ya. Mungkin hidup di rumah yang mewah, mobil yang banyak, tapi ternyata tidak punya istri. Kasihan. Kenapa kita kasihan sama dia? Padahal dia lebih kaya dari kita. Kenapa kita kasihan? Karena kita tahu nikmat yang kita rasakan, nikmat keluarga itu nikmatnya sangat besar. Yang tidak dia miliki meskipun dia memiliki harta yang banyak. Tidak usah jauh-jauh. Kita melihat keluarga, ada yang berkeluarga aja, berkeluarga. Kadang-kadang kita nggak sengaja. Saya jalan sama kawan, baru ketemu, ngobrol biasa. Gimana anak-anak? Udah tua mungkin lebih tua dari saya. Gimana anak? Dia mengatakan, "Afwan Ustaz, kita nggak diberi anak." Sedih kita dengar. Artinya nikmat yang kita rasakan itu banyak. Nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat ketenangan banyak. Oleh karenanya agar kita bisa meraih kehidupan sakinah dalam hidup rumah tangga, kita harus menyadari bahwasanya hidup rumah tangga itu adalah nikmat yang harus dijaga, yang harus disyukuri. Ya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kita bisa condong sama istri bisa condong kepada kita, tempat curhat, tempat berbagi rasa. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa min ayatihi", di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda Allah adalah Rabb, ya, rububiyah Allah, di antara tanda-tanda wahdaniyah Allah. Bahwasanya Allah Maha Esa, Allah menjadikan ya dari diri kalian istri-istri kalian. Taib, ini faedah yang pertama.